Hai semuanya, bertemu lagi bersama Bu Guru Putri. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Mari kita simak penjelasannya. Kita akan melanjutkan pembelajaran IPA, yaitu tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup. Pada minggu lalu, anak-anak sudah memahami tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan itu terjadi secara generatif dan vegetatif ya anak-anak. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Sama seperti pada hewan, pada perkembangbiakan tumbuhan juga dapat terjadi secara generatif dan juga secara vegetatif. Secara vegetatif ada melalui vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mari kita bahas perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan yang pertama, secara kawin atau disebut dengan generatif. Alat perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan adalah bunga. Ya, Nana. Jadi, bunga adalah alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Nah, tumbuhan yang bagaimana yang bisa mengalami perkembangbiakan secara kawin, yaitu tumbuhan yang memiliki alat kelamin jantan dan betina ya anak-anak. Jadi pada tumbuhan yaitu bunga, nah jika dia memiliki alat kelamin jantan yaitu benang sari dan memiliki alat kelamin betina yaitu putik, maka tumbuhan tersebut dapat mengalami perkembangbiakan secara generatif atau kawin ya. Jadi benang sari dan kepala putik sebagai alat kelamin pada tumbuhan. Nah, benang sari adalah alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya adalah putik. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari inilah yang akan menempel pada putik. Maka akan terjadi perkawinan. Kalau pada tumbuhan disebut dengan penyerbukan. Jadi penyerbukan adalah bertemunya serbuk sari dan kepala putik ya anak-anak ya. Nah, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Jadi serbuk sarinya akan menempel pada kepala putik, maka disebut dengan penyerbukan ya. Bersatu mengalami pembuahan, menghasilkan buah dan biji, lalu akan menjadi tumbuhan baru ya. Proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik dapat terjadi secara penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Jadi jika pada penyerbukan sendiri itu artinya pada bunganya itu sendiri anak-anak. Serbuk sarinya akan jatuh pada kepala putik bunga itu sendiri. Nah, jika penyerbukan tetangga itu masih dalam satu tumbuhan, satu tanaman, tapi serbuk sarinya dari bunga yang satu akan jatuh ke bunga yang lainnya. Masih satu tanaman ya anak-anak. Nah, itu disebut penyerbukan tetangga. Nah, jika penyerbukan silang, tanamannya lain pot ya anak-anak, jadi terpisah, tapi masih satu jenis tanamannya, bunganya masih sama anak-anak, cuma dia tidak dalam satu tangkai.
Ya. Nah, serbuk sari dari bunga pada pot A akan jatuh pada putik pada bunga di pot yang lainnya. Itu disebut dengan penyerbukan silang. Nah, bagaimana jika penyerbukan bastar? Penyerbukan bastar ini pada tanaman yang jenisnya lain ya anak-anak. Seperti contoh ini bunga oren, ini bunga ungu. Nah, inilah serbuk sari pada bunga oren akan jatuh pada putik bunga yang ungu anak-anak. Jadi inilah disebut dengan penyerbukan bastar. Ya, itu jenis-jenis penyerbukan pada bunga. Kita lanjutkan. Nah, penyerbukan itu dapat terjadi karena bantuan dari luar. Contoh, melalui bantuan angin, hewan, air, dan bahkan manusia. Nah, masing-masing bantuan tersebut akan memiliki ciri yang berbeda-beda dari hasil bunga yang akan dihasilkan anak-anak. Jika dibantu oleh angin, maka serbuk sarinya akan terlihat banyak dan ringan. Ya, bunga dengan kepala sarinya akan mudah digoyangkan. Kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga. Itu ciri jika dibantu oleh angin. Ya, contohnya adalah pada jagung dan rumput-rumputan. Jika dibantu oleh hewan, maka memiliki ciri mahkotanya akan berwarna sangat mencolok dan besar. Warnanya terang ya anak-anak. Nah, bunga mengeluarkan bau yang khas sehingga serangga akan tertarik untuk mendekati bunga tersebut. Itu ciri jika dibantu oleh hewan. Contoh dibantu oleh kupu-kupu ya. Kemudian bunga menghasilkan nektar. Nektar ini artinya madu ya. Jadi dibantu oleh hewan. Jadi anak-anak bisa melihat gambar berikut ini. Nah, ini jenis bunga tumbuhan yang dibantu oleh hewan. Maka terlihat mahkotanya akan berwarna mencolok terang ya. Nah, kemudian ada juga yang dibantu oleh air dan juga dibantu oleh manusia karena serbuk sarinya sulit untuk mencapai kepala putik, jadi dibantu oleh manusia ya. Nah, untuk jenis penyerbukan sudah Bu Guru jelaskan melalui gambar ya. Di sini ada penjelasannya ya. Anak-anak bisa menyimak penjelasannya. Nah, kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan pada tumbuhan secara tidak kawin, disebut dengan vegetatif. Jadi tidak ada pertemuan antara sel jantan dan sel betina ya. Jadi untuk penyerbukan vegetatif itu ada yang disebut dengan vegetatif alami dan buatan. Untuk vegetatif alami akan terbagi lagi menjadi ada yang disebut dengan umbi batang, tunas, rizoma, gerage maupun spora. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Ada yang disebut dengan umbi lapis. Ya, umbi lapis ini contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan umbi lapis adalah contohnya bawang. Ya, ada bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Itu contoh perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi lapis. Kemudian ada yang dengan cara umbi batang. Umbi batang contoh di sini adalah kentang. Ya, jadi seperti kentang ini menggunakan perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi batang. Nah, yang ketiga ada disebut dengan tunas, contohnya pada pisang dan bambu. Ya, jadi dengan tunas contohnya adalah pohon pisang berikut ini. Jadi tunasnya ini akan putus lalu akan tumbuh menjadi individu baru. Ya, selain pisang ada cocor bebek juga. Ya, bagian yang kecil ini akan putus jatuh ke tanah bisa hidup menjadi
individu baru. Ya, yang keempat yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu dengan cara rizoma atau akar tinggal. Itu pada tumbuhan jahe seperti gambar berikut ini ya. Jadi jahe dan rumput akan tumbuh bersatu dengan tumbuhan induknya. Nah, rizoma yang menghubungkan tumbuhan tersebut bukanlah akar sebenarnya. Rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang lain yang dapat berkembang biak dengan rizoma yaitu bisa lengkuas, kunyit, kencur, dan sejenisnya ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan secara alami disebut dengan geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang merambat di atas tanah. Geragih disebut juga dengan stolon ya. Nah, tanaman atau tumbuhan apa saja yang bisa anak-anak kembangbiakan dengan cara geragih? Itu adalah stroberi ya. Jadi seperti ini, stroberi contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih. Selanjutnya ada yang disebut dengan spora ya, yaitu tumbuhan jenis paku-pakuan. Misalnya suplir ya, seperti pada gambar di sini. Nah, di sini apa sih yang bintik-bintik hitam-hitam ini? Ini namanya kotak spora. Di dalamnya akan terdapat spora. Ya, spora tidak dapat dilihat secara langsung anak-anak. Untuk dapat melihat spora harus menggunakan mikroskop. Ya, nah jika spora ini jatuh ke dalam tanah, maka akan membentuk individu yang baru. Ya, nah itu untuk perkembangbiakan vegetatif alami. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya, manusia dapat melakukan perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuannya adalah untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Ya, apa saja cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan? Itu bisa melalui yang disebut dengan stek, mencangkok, ya, sambung, menyambung atau mengenten, menempel atau kulasi, merunduk, dan kultur jaringan. Kita bahas satu persatu. Stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat ditanam dapat berupa batang, tangkai, atau daun. Ya, tidak semua tumbuhan dapat di-stek. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat di-stek adalah singkong, mawar, tumbuhan lidah mertua. Contoh di samping ini adalah tumbuhan lidah mertua. Ya, itu bisa dilakukan dengan stek. Anak-anak bisa mencoba di rumah. Mungkin ada tanaman lidah mertua, silakan anak-anak lakukan proses stek ya. Kemudian selanjutnya ada disebut dengan mencangkok. Tujuan mencangkok adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Mencangkok dapat dilakukan pada tumbuhan yang berkayu anak-anak, contoh mangga, jambu, jeruk. Jadi tumbuhan berkayu yang batangnya agak besar, memiliki kambium ya. Memiliki kambium, jadi bisa dilakukan dengan mencangkok. Contoh pada pohon mangga. Anak melakukan hal seperti berikut ini. Dikupas kulitnya sehingga terlihat kambiumnya, lalu ditutup bagian yang dikupas dengan tanah, lalu dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa, lalu diikat. Setiap hari disiram agar tetap lembab. Nah, setelah beberapa hari maka hal yang anak lakukan ini, batang ini akan tumbuh akar ya. Nah, jika sudah lumayan tumbuh akarnya, anak bisa potong dahan ini, lalu tancapkan pada tanah atau pot. Akan menghasilkan individu yang baru. Ya, nah kemudian ada yang disebut dengan menyambung atau mengenten. Menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Ya. Menyambung atau mengenten, contoh pada tanaman tomat ataupun terong. Anak bisa lakukan dengan cara menyambung. Atau pada pohon Kamboja juga bisa ya anak-anak.
Jadi anak-anak sambungkan antara bunga kamboja putih, bunga kamboja merah, disambung maka akan menghasilkan bunga yang berwarna-warni pada satu pohonnya, ya. Nah, menempel dan atau okulasi, menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lainnya. Contoh okulasi pada mawar menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Caranya seperti berikut ini. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan merunduk. Proses merunduk ini menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Tentunya batangnya harus yang lentur ya anak-anak supaya bisa dirundukkan. Contoh pada tanaman arbe, apel, tebu, stroberi, melati, ya. Nah, seperti ini dirundukkan. Lalu bagian yang ini tertanam di tanah lalu menghasilkan individu yang baru. Ya. Yang terakhir ada disebut dengan kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi menemukan teknik baru perkembangbiakan tumbuhan. Tekniknya disebut kultur jaringan. Ini memerlukan media yang khusus ya anak-anak. Jadi kultur jaringan dapat menghasilkan hanya dari suatu bagian akar atau bagian lainnya. Jadi dia memerlukan media khusus untuk bisa melakukan kultur jaringan. Nah, sekian penjelasan dari Bu Guru tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Semoga anak-anak bisa lebih memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan. Silakan anak-anak membaca materi yang Bu Guru berikan. Lalu selanjutnya kerjakanlah tugas yang Bu Guru berikan. Semoga bermanfaat ya anak. Selamat belajar dan ingat selalu dengan protokol kesehatan. Terima kasih.